merasa kehilangan. Tapi kita perlu tahu apa kata Tuhan tentang orang yang sudah meninggal. I think I have some friend here cannot speak bahasa, Pastor Julianus. I try to explain a little bit English. I have just come from Indonesia, so my English still learning. So I just explain that where the spirit will go after people die. Bible say dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, saudara, banyak pemahaman menganggap roh itu gentayangan. Tidak. Sebelum kita mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Kristus, mereka percaya roh itu gentayangan. Maka banyak orang takut ke kuburan. Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Roh itu langsung bertemu dengan Yesus. Amin. So you explain that the spirit is not anyway but direct go to Jesus Christ. Baru saudara, ada satu pemahaman yang mengatakan, gimana dengan pangkuan Abraham? Pernah dengar pangkuan Abraham? Abraham Bosom, Basom itu Inggris. Pangkuan Abraham itu berlaku sebelum Yesus datang. Jadi supaya clear, belum ada tempat di surga saat itu. Makanya waktu orang meninggal sebelum Yesus datang, di pangkuan Abraham. Tapi hari ini kita tidak di pangkuan Abraham lagi. Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia ke dunia orang mati, mengangkat orang di pangkuan Abraham itu bersama dengan dia. Jadi saudara yang sudah terima Yesus, saudara meninggal langsung ke surga. Dan itulah sukacita kita melihat saudari kita ini sudah bersukacita dengan Bapa di surga. Amin. Jadi tidak kemana-mana. Jadi jangan suka kita udah anak Tuhan, wah baru meninggal, entah rohnya di mana. Itu orang nggak percaya. Dikatakan dalam buku Filipi, saya bacakan, aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus karena itu jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Kami suka hati dan rela dalam tubuh ini untuk tetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Yes. Brother and sister, I just explained that our spirit go direct to Jesus Christ in heaven. It's not in the Abraham bosom. In the Old Testament, because Jesus didn't die for our sin. Yes, we don't have place in heaven. But Jesus already prepared our place in heaven. So everybody died in Christ, they directly with Jesus. Jadi saudara, dengan cara demikian ada sukacita kita melihat kebahagiaan saudari kita ini. Karena itulah kita tidak lagi seperti orang dunia yang putus asa, yang mengatakan kemana mereka ya. Bahkan ada yang mengatakan gentayangan di mana-mana, tidak ada. Oke, saya kasih cerita soal mama dan bapak saya. Jadi waktu bapak saya meninggal, mama saya itu setahun itu nangis terus. Suatu hari dilihatnya bapak saya dalam mimpinya main gitar di sorga dengan sukacita. Baru bapak saya marah-marah. 1 tahun ini saya sedih. Ternyata kau senang-senang di sorga. Saya nangis terus. Kau nyanyi-nyanyi di sorga. Dari saat itu mama saya gak mau lagi nangis. Aku yang menderita, ternyata selama ini kau bersukacita di sorga. Jadi kita sebenarnya sedihnya adalah kita ditinggal. Tapi saat dia meninggal, dia bersukacita. Jadi supaya kita tidak egois, bersukacitalah melihat sukacitanya. Jadi kita jangan aku kehilangan, tapi dia sudah bahagia. Demi kebahagiaan dia, turunlah kita bersukacita demi kebahagiaannya itu. Itulah tandanya penghiburan kita hari ini. I don't know. Pastor Julian, to explain a little bit to you.
We have few Filipino pastors here. Okay, let's explain that. Sekaligus belajar bahasa Inggris ini. I explain that when my father passed away, and my mother always cry, every day cry. She thought that my father is difficulty situation. After 1 year, she get a dream. In her dream, he saw my father was just play guitar in heaven, rejoice. And after that, my mother so angry. You always happy since you die, but I always cry for 1 year. Since then, she don't cry. Jadi saudara, saya harap bahasa Inggrisnya pas, kalau enggak setidak-tidaknya saudara bisa menertawakan di bahasa Inggris saya. Soalnya ini BT Batak tembak langsung, jadi dari beda langsung di sini. Jadi saudara, menurut Alkitab yang meninggal itu, saya bacakan lagi. Ini saudara udah kacamata, ternyata usia 50 tahun itu harus pakai kacamata. Alkitab mengatakan Lazarus itu telah tertidur, Yohanes 11 ayat 11. Jadi tertidur saja. Jadi kalau sebenarnya ibu ini, kita pun nanti tinggal selesai, kita nggak rasain apa-apa, kita langsung bersuka cita dengan di surga. Jadi kalau dia, untuk itu kita tapi kita saling menghibur satu dengan yang lain. Karena ditinggal itu nggak enak, ditinggal itu sedih. Jadi untuk itu aja kita perlu saling menguatkan. Tapi bagi dia, kita bersuka cita. Dan kalau kita terlalu sedih, dialah suka citanya. Dan sebagaimana lagu tadi, ini yang paling penting. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Dan cara Tuhan memanggil beda-beda. Ada teman saya, pendeta ini, pendeta badminton, lagi badminton mati. Ada lagi pendeta naik pesawat, lagi pesawat jatuh mati. Ada lagi pendeta lagi khotbah mati. Ada lagi nggak ngapa-ngapain tidur mati juga. Jadi kita nggak usah pikirkan gimana jalannya. Yang penting kita bertemu dengan Yesus. Amin. Dan itu kekuatan kita dan sukacita kita. Jadi tidak ada lagi kemana-mana. Jadi jangan suka takut-takutin orang, wah roh jadi mana, nggak ada. Tapi pernah suatu hari, ini teman-teman kita orang Muslim itu percaya tentang Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu katanya di Pura itu setan di mana-mana. Saya dulu masih kuliah. Saya bilang sama mereka, malam ini tak ada setan di Jumat Kliwon itu. Kenapa? Ayo kita lihat. Pasti nggak ada setan di situ. Ya nggak ada lah, nggak ada roh-roh jahat lah. Tapi gara-gara itu semua teman-teman kita Muslim ikut. Jadi malam itu jam 12 malam kami ke kuburan. Saya bilang kan, kalian lihat setan, nggak ada roh-roh yang bangkit. Saya itu mereka lihat, nggak ada ya. Kau buat gimana? Ya aku bunuh-bunuhin lah mereka ini. Bilang, karena dalam diriku ada roh Allah yang sungguh besar dan luar biasa. Mereka semua ketakutan. Bilang, pulang dari situ, anak Pak Ustadz bilang, ajarin saya jurusnya itu Pak. Bagaimana caranya supaya roh-roh setan juga takut sama kita. Berapa lama Bapak berguru katanya? Enggak, 5 menit aja selesai. Oh 5 menit aja? Pakai jurus singa Mangaraja? Enggak, saya bilang. Nyi Roro Kidul, kalah semua. Satu nama adalah nama Yesus. Amin. Nama di atas segala nama. Jadi saudara, saya sudah dibilang gak usah lama-lama Pak Jo katanya, karena kita banyak cara yang lain. Saya suka khotbah 1 jam, tadi mau saya selesaikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Orang percaya langsung diterima dalam hadiratnya setelah kematian. Langsung, gak singgah kemana-mana. Langsung. Dan dia sudah siapkan rumah bagi kita di sana. Ya saya juga bilang, kalau di surga pun Tuhan siapkan rumah, apalagi di muka bumi. Serius, punya iman lah, di bumi juga Tuhan sanggup menyiapkan rumah bagi kita. Di surga Tuhan sudah siapkan rumah bagi kita. Tapi bapak mertua saya, seorang ketua sinode, usia 40 tahun dia sudah bilang, saya pengen ke surga. Kami marah, Pak jangan cepat-cepat ke surga. Dia bilang, kan kalian bilang cinta sama Yesus, kenapa gak mau ke surga? Supaya kita pengen ke surga kan? Amin.
Ada yang mau duluan? Gak ada. Bapak mertua saya luar biasa. Saya tanya, kenapa Bapak ingin ke surga? Dia bilang apa? Yang ditawarkan dunia ini gak ada apa-apanya dibanding surga itu. Amin. Apa kata Paulus? Dibanding dengan Kristus, semua yang ada di dunia ini perbandingannya adalah sama seperti kotoran. Bahasa Indonesia dikatakan sampah, bahasa aslinya sama dengan kotoran. Dibanding dengan kemuliaan yang Allah berikan. Maka Paulus katakan apa? Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah Keuntungan. Jadi sudah beruntung ketemu sama Tuhan. Kita tak kapan beruntung. Saya harap saudara kalau belum terima Yesus, ini kesempatan saudara. Di sini tak lama kita, tinggal giliran aja. Saya memang minta sampai 90 tahun nego sama Tuhan. Mungkin saudara pikir kenapa? Bapak saya meninggal usia 57, mama saya meninggal usia 60, ibu mertua saya meninggal usia 60, bapak mertua 60. Sorry brother Jun, I speak all in English. By Indonesia finally. I will explain to you when we going there. Pendeta kita orang Filipina, ada 2 di sini. Saudara, aku jadi lupa saya. Oke. Apa tadi? Oh, 90 tahun. Setelah pada meninggal semua, saya berdoa, Tuhan, aku jangan cepat mati lah. 70 lah Tuhan, 70. Suatu hari saya lagi berenang, 70 di Indonesia sudah hebat itu kan. Pagi saya berenang di Batam. Saya tanya Tuhan lagi, kapan ya aku mati Tuhan? Lalu Tuhan bilang, Kaleb. Saya keluar dari kolam renang, saya telepon istri saya, Mama, ganti 2 kita mah, 85 mah, 85. Kaleb itu 85. Dan saya pikir saya kan 85 itu hari Sabtu. Saya sama Pak Yusa malam itu berangkat ke Singapura, akan khotbah hari Minggu di Singapura. Gini-gini kita sering khotbah di Singapura dengan bahasa Inggris yang tadi. Ya, saya udah khotbah kemana-mana dengan bahasa Inggris yang kita itu laku. Karena bukan tentang kita, tapi tentang Yesus yang luar biasa. Ya waktu di situ tuh tiba-tiba lagi malam hari Sabtu, kami lagi berdoa. Ada pendeta saya tak kenal dari Malaysia, dia tumpang tangan dari belakang. Kaleb, udah deal saya. Jadi saya percaya saya tidak akan meninggal 1985. Baru saya nego 90 lah Tuhan, supaya enak hitungnya. Maksud saya saudara. Amin. Dia bapak saudara. Dia mati bagi saudara. Dan disiapkan rumah bagi kita. Dan sudah disiapkan rumah buat ibu ini. Sehingga hilanglah sedih kita. Walaupun kita masih merasa sedih untuk ditinggal, tapi kebahagiaan dia itu kita lupakan kesedihan kita. Jadi kita bukan seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Kita mikir kemana nasibnya, enggak jelas, clear.